Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba-hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di dalam kolom pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Topik kita pada hari ini ialah pendeta tent makers. Seperti apa itu dan bagaimana caranya? Saya rasa dari judulnya kita nggak usah jelaskan lebih panjang lebar mengenai apa yang akan kita bicarakan. Dan saya nggak terpikir lagi orang yang paling cocok sebetulnya untuk berbicara atau untuk saya ajak ngobrol mengenai hal ini, kecuali sahabat saya, Pendeta Hengki Chok dari Los Angeles, yang sudah lama nggak ngobrol di Ngopas ini. Pertama-tama saya mau sapa dulu, apa kabar Pak Hengki? Gimana kabarnya so far? Baik sekali Pak Kian, ya terima kasih sekali untuk kesempatan bisa ambil bagian kembali dalam Ngopas. Ya, salam sejahtera buat semua teman-teman yang mendengarkan di mana saja dan kapan saja. Baik, puji Tuhan. Gimana nih, apa aja kesibukan Pak Hengki akhir-akhir ini? Kalau misalnya ada satu atau dua hal yang dilakukan minggu lalu aja, kalau misal masih ingat, apa aja itu? Silakan. Ya, minggu lalu kebanyakan sih pelayanan ya, baik secara fisik maupun secara online, beberapa Bible study secara online, tetapi juga Hmm, mungkin kalau ditarik ke belakang karena berhubungan dengan pekerjaan, hmm, dalam beberapa bulan terakhir ini cukup banyak hmm, jalan ke beberapa kota dalam rangka pekerjaan saya sebagai interpreter, ya, hmm, jadi hmm, itu yang berkaitan dengan pekerjaan. hmm. Jadi kalau misalnya ada orang tanya, Pak Hengki ini pendeta atau interpreter? Saya biasanya memperkenalkan diri sebagai saya seorang pendeta, tapi Mhm, saya juga bekerja sebagai seorang interpreter. Jadi pendeta hmm, itu, hamba Tuhan itu bagi saya itu adalah identitas saya. ya, Pekerjaan saya adalah sebagai salah satu pekerjaan saya adalah sebagai interpreter. Jadi bagi saya itu dua hal yang membedakan sekali. Saya sebagai pendeta, wow. identitas saya, Aha, pekerjaan saya, profesi saya hmm. itu adalah seorang interpreter. Jadi, Pak Hengki sebetulnya adalah pendeta tent makers, bukan? Betul nggak kategorinya seperti itu Dalam atau punya definisi kategori itu iya. sendiri? Ya, dalam definisi itu iya, karena tent maker Hmm, itu kan kita ngambilkan dari hmm, Paulus ya. iya, Paulus seorang pembuat kemah, makanya menjadi istilah yang kita pakai sekarang sebagai kalau ada seorang hamba Tuhan yang kemudian bekerja juga itu biasanya kita sebut sebagai tent maker gitu. Walaupun hmm, kadang-kadang dalam hmm, bahasa Inggris juga dipergunakan istilah hmm, bivocational pastors, ya. Pendeta yang punya dua oke. vokasi. Dua vokasi ya, dua pekerjaan boleh dikatakan begitu ya. Nah, memang ini istilah yang mungkin asing buat teman-teman di Indonesia, pendeta tent makers. Tetapi apa betul ini istilah asing atau menurut pengamatan Pak Hengki ini sebetulnya makin hari makin populer? Saya melihat ini sebetulnya makin populer ya. Hmm, Dan saya tahu beberapa seminari bahkan sudah hmm, mulai memikirkan hmm, untuk mengarahkan mahasiswanya atau mengajar mahasiswanya itu bukan hanya full time, maksudnya melayani dalam gereja itu saja, tetapi hmm, juga untuk bisa didukung dengan sambil bekerja. Ya, hmm, bagaimana bentuknya nanti ini masih belum tahu karena yang saya tahu hmm, sekarang ini beberapa teman di seminari, beberapa dosen ini sementara masih dalam pembahasan. Karena hmm, kelihatannya ke arah mendatang itu hmm, bekerja dan di gereja sebagai pendeta atau sebagai hamba Tuhan itu bukan dua hal yang betul-betul terpisah. Dan saya kira bagi hmm, saya itu adalah hal yang penting. Kita tidak boleh hmm, punya dualisme untuk mengatakan hmm, bahwa oh ini pendeta jabatannya hmm, suci, lalu yang hmm, pekerjaannya itu sekular gitu. Makanya saya hmm, tidak terlalu comfortable hmm, dengan istilah bivocational. Saya tetap hmm, melihat itu sebagai satu single vocation, yaitu sebagai ya, seorang hamba Tuhan, hmm, kemudian didukung oleh pekerjaannya dengan hmm, berbagai macam.
alasan atau dengan berbagai macam maksud, tetapi panggilannya tetap satu, yaitu dia adalah Hmm. seorang hamba Tuhan, menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Wow, oke, makasih nih. Ya, saya rasa ini clear sekali definisinya. Jadi betul-betul kita harus membedakan hal tersebut. Nah, Pak Hengki kan berapa belas atau berapa puluh tahun nih melayani sebagai hamba Tuhan full time? Berapa tahun, Pak? Kalau boleh tahu, Pak, Saya di masih gereja. melihat diri saya melayani secara full time, hanya dalam Baik. bentuk lain yang berbeda, ya. Tetapi Oke. penggembalaan, Ya. karena begini, dalam arti menggembala pun saya di 2 gereja yang berbeda, ya. Hmm. Setelah Hmm. sampai di Amerika, baru kemudian saya betul-betul sebagai istilah kita sekarang barangkali senior pastor, gembala sidang, atau lead Ya. pastor. Waktu saya di Ya. Indonesia, istilahnya barangkali associate pastor, ya, yang Ya. Ya. juga melayani di komisi barangkali, dan melayani Ya. dengan orang-orang bisnis misalnya, ya. Hmm. Hmm. Tapi saya dipanggil Tuhan kurang lebih 30 tahun yang lampau, ya, hampir Hmm. 35 tahun yang Hmm. lalu, ya, Ya. dan saya bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan pada saya. Saya melihat Hmm. ini sebagai kesempatan melayani bukan hanya di dalam gereja, orang-orang di dalam gereja, tapi Hmm. juga orang-orang yang ada di luar gereja. Hmm. Hmm. Jadi itu kurang lebih kira-kira digeluti ada 30 tahun sebagai seorang yang boleh dikatakan digaji oleh gereja, kalau kita mau pakai istilahnya seperti itu. Boleh nggak pakai istilah itu? Kalau saya dikatakan digaji oleh gereja barangkali sekitar 20 tahun, ya. 20 tahun. 20 Oke. tahun. Tetapi dalam arti saya menyandang nama gereja. Jadi Hengki Ciok, Baik. pendeta dari Ya. gereja ABCD, Ya. ya. Baik. Tetapi saya Baik. bersyukur juga ketika saya berada di Indonesia, dan ini menariknya, Ya. tahun 90-an gereja yang saya Hmm. layani di Indonesia itu mengizinkan saya untuk melayani di luar yang Hmm. sama sekali nggak ada kaitannya dengan gereja, melayani di antara orang-orang bisnis, ya. Saya nggak menerima Hmm. bayaran dari pelayanan itu, dan juga Ya. gereja mengerti bahwa pelayanan saya di antara orang-orang bisnis ini bukan Ya. khusus untuk membawa mereka ke gereja yang saya layani, ya. Hmm. Jadi Hmm. mereka pokoknya orang ini mau ke gereja mana saja silakan gitu. Dan Hmm. saya punya banyak kesempatan pada waktu itu untuk Hmm. duduk berbicara dengan para pengusaha, Hmm. dengan orang-orang yang Hmm. perusahaan, dan Hmm. membuka pelayanan-pelayanan. Di waktu itu fokus saya adalah ke bank, ya. Jadi Hmm. membuka Hmm. pelayanan-pelayanan di bank, dan itu mereka Hmm. mandiri. Mereka bukan di bawah Hmm. satu gereja tertentu. Hmm. Hmm. Jadi itu dilakukan kurang lebih sekitar 20 tahun, digaji oleh gereja, tetapi bukan hanya penggembalaan di gereja, tetapi juga ini loh, melakukan pelayanan boleh dikatakan di marketplace yang kita sering sebut Iya. seperti itu. Kurang lebih seperti Sebagai itu ya? gembala sidang, waktu Ya. pelayanan saya sebagai gembala sidang sebenarnya pendek ya, mungkin hanya sekitar 10 tahun. Dalam arti Hmm. betul-betul sebagai gembala sidang. Tetapi waktu saya Hmm. di Indonesia, itu Hmm. saya bukan gembala sidang. Dalam bahasa Inggris kita sebut sekarang barangkali salah satu associate pastor. Jadi saya Associate masih punya pastor, gembala ya. sidang, mendukung Hmm. bersama-sama, kami berbagi tugas. Ya, saya lebih banyak Hmm. di dalam bidang Hmm. pembinaan, ya, Hmm. membina orang-orang yang ada. Jadi tanggung jawab saya katekisasi, tanggung jawab saya mempersiapkan bahan-bahan pengajaran misalnya, Hmm. ya, dan Hmm. juga Hmm. berbagai macam training, ya. Hmm. Tetapi yang saya Ya. sebutkan bahwa pelayanan saya di antara orang bisnis itu adalah kalau mau Ya. dibilang didukung oleh gereja, tetapi Hmm. bukan merupakan bagian dari gereja sama sekali. Hmm. Ya. Wow, itu saya rasa memerlukan hati yang besar juga nih dari gerejanya kelihatannya. Nanti kita Saya bicara bersyukur mengenai hal tersebut. gereja saya di Indonesia waktu Ya, itu mengizinkan saya melakukan itu. Sampai sekarang puji saya Tuhan. masih merasa terkagum-kagum bahwa Iya, iya, gereja puji bersedia Tuhan. untuk itu. Iya, Puji Tuhan. puji Tuhan. Nah, sekarang dengan pelayanan sebagai translator ini, boleh dikatakan sudah digeluti berapa tahun nih sekarang? Berapa tahun terakhir kalau misalnya saya boleh tahu? Lebih dari Ya, 10 tahun. lebih Lebih dari dari 10 10 tahun. tahun saya Hmm. bekerja sebagai Hmm. interpreter dan sebagai translator. Baik, oke, oke. Jadi sekitar mungkin tidak sampai 20 tahun kurang lebih, mungkin ada di dalam konteks gereja, boleh dikatakan digaji oleh gereja, dan 10 tahun terakhir ini mungkin yang disebut sebagai tadi apalah istilahnya bivocational ministry atau apa begitu ya. Tetapi kita Ya. pakai istilah itu dulu lah untuk sementara ini. Nah, pertanyaannya ialah apa yang merubah Pak Hengki begitu loh untuk berpikir seperti itu? Momen atau suatu breakthrough apa gitu yang terjadi dalam kehidupan Pak Hengki kalau misalnya boleh saya tanya?
Tidak ada yang negatif ya. Waktu itu dengan gereja justru saya berbicara dengan gereja secara jelas. Iya. Jadi pada dasarnya gereja jalan dengan baik, puji Tuhan. Hmm. Waktu saya meninggalkan gereja itu gereja dalam keadaan jalan dengan sehat, jalan dengan Hmm. bagus. Hmm. Dari berbagai matriks yang kita pakai untuk mengukur persembahan, jumlah Hmm. baptisan, jumlah orang baru yang Hmm. hadir dan seterusnya, itu tingkatnya itu meningkat, jalan dengan baik, Hmm. ya. Hmm. Tetapi kemudian Hmm. saya mulai merasa ada, Hmm. anggaplah satu kegelisahan gitu ya. Hmm. Hmm. Kegelisahan dalam pengertian bahwa saya merasa masih ada sesuatu yang saya bisa lakukan, ya. Hmm. Dan Hmm. dari awal, dan ini perjalanan Hmm. rohani pribadi, Hmm. saya tidak pernah merasa bahwa Tuhan itu memanggil saya untuk menjadi gembala sidang, ya. Hmm. Saya Hmm. tahu dengan jelas sekali, waktu saya menerima pelayanan di Amerika ini sebagai gembala sidang, saya Yep. tahu dalam perbicaraan saya dengan Tuhan, saya tahu bahwa saya tidak akan pensiun sebagai gembala sidang. Hmm. Ya, jadi Oke. saya merasa waktu itu sudah tiba waktunya untuk saya Iya. meninggalkan, dan saya bersyukur Tuhan mengirim Hmm. gembala sidang yang jauh lebih baik dari saya untuk masuk, untuk menggantikan dan membawa gereja itu untuk meningkat dengan lebih baik lagi. Sehingga sekarang Hmm. saya bisa punya kebebasan untuk Hmm. kemudian keluar dan melakukan sesuatu yang berbeda. Tetapi saya punya Hmm. komitmen dan ya mau Hmm. dikatakan semacam covenant lah dengan gereja, bahwa Hmm. saya tidak akan Hmm. membuka gereja baru kecuali Hmm. kalau sebagai tenaga utusan dari gereja yang dulu saya layani, ya, itu Hmm. salah satu yang Hmm. menjadi komitmen, dan kemudian saya minta izin dari mereka untuk Hmm. kemudian mencari pekerjaan. Hmm. Dan jemaat waktu Wow. itu juga banyak bertanya ya, "Lah, Hengki, kamu Iya. keluar dari gereja, Hmm. nggak ada pensiun, nggak ada asuransi, nggak ada, Hah. I mean, bagaimana you akan hidup?" Saya katakan, Iya. "Saya nggak tahu. Mari Hmm. kita sama-sama mencari." Jadi mereka yang banyak bertanya kepada Hmm. saya, Hmm. bagaimana? Apa yang you akan Hmm. lakukan? Bagaimana you Hmm. akan hidup? Ya, dan saya Hmm. bersyukur Tuhan memberikan saya 30 tahun lebih saya melayani di 2 gereja. Eh, Hmm. 2 gereja ini semuanya super baik. Saya bersyukur sekali. Puji Tuhan. Yap, yap. Dan saya yakin itu adalah sebuah konfirmasi juga dari Tuhan ya pasti ya, bahwa Oh, memang yakin inilah sekali. mungkin adalah ada apa ini jalannya boleh dikatakan begitu loh yang harus dilakukan ya, dan puji Tuhan untuk hal tersebut. Nah, memang ini bukan, sekali lagi tadi saya katakan mungkin bukan konsep yang umum yang bisa diterima kebanyakan di Indonesia, tetapi saya rasa di dunia barat memang jauh lebih umum begitu. Tetapi ada nggak sih prinsip-prinsip universal boleh dikatakan yang bisa kita pakai nih sekarang ini nih, yang menurut Pak Hengki sebetulnya konsep ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak asing begitu loh bagi kita. Kalau misalnya Rasul Paulus melakukan begitu 2000 tahun yang lalu, boleh dikatakan di dalam konteks yang boleh dikatakan jauh familiar terhadap kekristenan, apakah berarti konsep ini adalah konsep yang sebetulnya universal, bisa dilakukan siapa saja, di mana saja? Saya kira ada beberapa hal yang membuat seorang hamba Tuhan, seorang pendeta lah kalau pakai istilah itu ya, itu memutuskan diri menjadi tent maker, atau untuk gereja mengizinkan pendetanya atau penginjilnya atau vikarisnya atau apapun istilah ini pakai itu menjadi tent makers. Ya, ada beberapa. Hmm. Nomor satu, barangkali gereja itu menyadari nggak mampu untuk Hmm. mendukung si hamba Tuhan itu, si pekerja gereja itu untuk Hmm. bisa dibilang kehidupan yang layak. Walaupun ya istilah bilang kehidupan yang layak itu seperti apa, tapi kita bicara Ya. secara umum aja ya. Mereka Ya. menyadari itu. Baik itu gereja, barangkali gereja yang baru buka itu kebanyakan seperti itu ya, gereja Hmm. yang Hmm. baru dirintis sehingga hamba Hmm. Tuhannya harus bekerja. Dan dalam hal Hmm. ini sebenarnya umum sekali ya, banyak gereja yang kita rintis dalam arti pos PI, pendetanya Ya. bekerja di pedalaman misalnya, dia sekaligus sebagai Hmm. petani atau sebagai peternak. Hmm. Cuman Hmm. kok sepertinya karena dia bukan pengusaha jadi dianggap nggak bekerja gitu ya. Dia punya kebun sendiri misalnya. Tapi itu salah satu faktor ya, gereja nggak bisa Hmm. mendukung secara finansial. Yang kedua, Hmm. ini banyak terjadi di kalangan misioneri ya. Hmm. Jadi mereka masuk ke negara tertentu yang khususnya restricted access misalnya, mereka nggak bisa Hmm. masuk sebagai misioneri. Jadi mereka masuk Hmm. sebagai seorang tenaga profesional ya. Jadi Hmm. mereka tetap Hmm. harus bekerja. Jadi dosen Hmm. kah atau ngajar bahasa Inggris kah atau apa gitu. Yang ketiga, Yep. barangkali gereja melakukan ini secara taktis, dalam arti Hmm. secara sengaja.
yaitu Hmm. gereja melihat ini kesempatan untuk pendetanya masuk ke dalam dunia usaha untuk reach Hmm. out kepada orang-orang yang ada di sana. Ya, Hmm. mungkin pendetanya Hmm. punya latar belakang, misalnya dia Hmm. pengusaha, latar belakang Hmm. profesional, atau punya Hmm. karir yang dulu dia punya, dan ini menjadi Yeah. kesempatan bagi dia untuk masuk. Ya, itu Hmm. barangkali Hmm. 3 secara sangat umum ya. Tentu masih banyak Hmm. faktor yang lain, tapi saya kira Hmm. karena waktu kita mungkin itu 3 yang saya bisa kepikir sekarang ini. Hmm. Ya, tapi paling tidak itu adalah sesuatu yang tidak hanya bisa kita aplikasikan di dalam konteks Barat atau konteks Timur, tapi di dalam semua konteks ya. Kalau misalnya kita pikirkan hal itu, betul kan? Maksudnya observasinya? Saya melihat itu dalam semua konteks, bukan, dan saya setuju, bukan dalam arti barat atau tidak, tetapi Hmm. lebih ke arah bagaimana gereja mau memikirkan untuk Hmm. masa depannya. Hmm. Jadi ada faktor dari si personelnya, orangnya, begitu pertama-tama tadi Pak Hengki katakan Pak Hengki juga bergumul begitu di dalam masalah ini, melihat sendiri, melakukan introspeksi diri sendiri, tetapi juga ini ada sesuatu yang mendukung lagi faktor luar, boleh dikatakan, yang sama-sama mendukung dan pada akhirnya memutuskan untuk seperti contohnya Pak Hengki untuk melakukan hal seperti ini. Dan saya rasa ini bukannya sesuatu yang terlalu khusus ya kalau gitu ya. Hanya terjadi misalnya, oh itu sih bisa terjadi karena di dunia barat begitu loh istilahnya Ya, dibandingkan dengan timur, dengan budaya timur. saya tidak melihat Menarik itu sekali. sebagai eksklusif barat Ya, dan timur. Tentu saja ya, budaya itu berbeda, ya. ya, ya, Dalam gereja-gereja di betul. katakanlah di Indonesia barangkali Ya, kesediaan untuk menerima atau ya. mengakui ini lebih Hmm, terbatas, ya. hmm, Jadi hmm, barangkali itu menjadi faktor di mana sepertinya hmm, kalau pendetanya itu hmm, bekerja di luar, ya kadang hmm, yang saya sering dengar adalah malu hmm, dong, kok nggak bisa hmm. mendukung gitu, atau pendetanya Ya. sudah nggak rohani lagi, sudah menjadi seperti Dimas gitu, mencintai uang. Nah, saya kira pemikiran seperti itu, maaf ya, mungkin perlu Ya. untuk dipikirkan kembali. Karena salah satu Hmm, faktor saya katakan tadi, seperti misalnya, gereja tidak punya kemampuan untuk mendukung hamba Tuhan. hmm, hmm, Akibatnya apa? Seringkali hmm, yang kita cari adalah, ya udah cari mahasiswa yang baru lulus misalnya, yang single. hmm, hmm, Nah, hmm, kalau si hamba Tuhannya misalnya yang sudah lama di sana, dia hmm, berkeluarga, ya, hmm, istrinya atau suaminya hmm, punya hmm, karir, ya, hmm, gereja biasanya masih bisa terima tuh kalau salah satunya. hmm, Nah, hmm, kan berarti ini kan pada dasarnya kita menyadari kita membutuhkan dukungan. Tetapi hmm, akibatnya misalnya seringkali gereja hmm, tidak bisa mendapatkan hamba Tuhan yang katakanlah bagus hmm, karena masalah gaji, karena masalah tunjangan hidup misalnya, karena masalah hmm, kemampuan gereja untuk mendukung. hmm, Nah, hmm, hmm, barangkali dengan mengizinkan hamba Tuhan yang punya profesi yang lain, baik hmm, itu untuk mendukung setengah atau bagaimana hmm, caranya teknisnya, itu hmm, barangkali memungkinkan gereja untuk mendapatkan hamba Tuhan yang betul-betul bisa sesuai dan yang tanpa uang itu tanpa menjadi beban. Kita nggak suka bicara hmm, uang, ya. Nah, hmm, makanya kita pakai istilah yang berbeda-beda. Tetapi yang hmm, saya mau katakan barangkali jangan dilihat tent making ini sebagai satu dualisme hmm, atau hamba Tuhannya itu hmm, mendua hati atau hmm, gerejanya hmm, gereja itu rohani lalu hmm, pekerjaan bisnis itu sekuler misalnya. No, hmm, jangan lihat ke hmm, arah sana. hmm. Baik, baik. Wow, ini kelihatannya sesuatu yang sekali lagi kita tidak bisa mengeneralisir semuanya. Hamba Tuhan itu harus begitu atau seorang pastor itu harus begitu. Tetapi di lain pihak juga gereja juga harus bisa begitu loh untuk memikirkan bagaimana kepentingan-kepentingan ini atau bagaimana strategi-strategi ini untuk bisa misalnya mendukung pekerjaan Tuhan ya. Baik itu di dalam kehidupan si hamba Tuhan maupun juga di dalam kehidupan secara umum di dalam kerajaan Allah. Luar biasa nih Pak. Pak, coba kepingin tahu nih Pak Hengki. Pak Hengki kalau misalnya ada hamba Tuhan nih pada saat ini ya, yang sedang bergumul nih mengenai masalah ini nih. Mungkin Pak Hengki sama nih dengan dengan mereka begitu ya. You are on the same shoes begitu loh. Nah, kira-kira kalau misalnya ada saran-saran apa yang Pak Hengki bisa berikan, prinsip-prinsip apa mungkin yang mereka harus pikirkan
untuk mereka bisa mengambil ke arah langkah atau ke arah yang tepat gitu loh. Langkah-langkah ke arah yang tepat boleh dikatakan, atau mungkin juga ada sesuatu yang Pak Hengki pelajari mungkin dari, 10 tahun yang lalu ketika mengambil keputusan ini ada sesuatu hal yang mungkin, "Oh, saya seharusnya mungkin lebih baik begitu." Kira-kira ada saran-saran nggak Pak buat para hamba Tuhan yang sedang memikirkan hal ini? Silakan Pak Hengki. Nomor satu, jangan untuk mau menjadi tent maker itu semata-mata karena uang. Berbahaya sekali, ya. Kalau kita menjadikan tent making itu semata-mata karena uang, menurut Mmm, saya mungkin salah, mmm, tapi menurut mmm, saya itu kita sudah meninggalkan panggilan kita. Kita tetap harus percaya Tuhan memanggil kita, Tuhan akan mencukupi kita. Bentuknya seperti mmm, apa? Iya, berbeda. Tetapi jangan semata-mata karena ini gaji saya kurang nih. mmm, Saya ini nanti gimana nih? Saya iya, yakin Tuhan akan mencukupi karena saya melihat itu dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya, mmm, mmm, saya kuliah di Singapura, kuliah di mmm, di Amerika, mmm, satu pun tidak dibiayai. Maksudnya saya nggak mmm, mendapat sponsor dari manapun. Semata-mata mmm, karena saya bekerja. Oke, mmm, jadi waktu melakukan ini, memang iya, mungkin membutuhkan uang, tapi jangan semata-mata karena faktor itu. Mungkin itu mudah-mudahan itu cukup jelas. Yang kedua, mmm, mhm, perlu untuk memikirkan mhm, profesionalismenya, ya. mmm, Nah, saya misalnya, mmm, waktu saya masih melayani di gereja, waktu masih punya mmm, nama mmm, Hengki Ciok, Pendeta Hengki Ciok, gereja apa gitu, itu saya nggak mmm, bekerja di luar. mmm, Oke, saya baru mmm, bekerja ini setelah cuman Hengki Ciok. Oke, jadi mmm, nggak ada nama gerejanya. mmm, Eh, jangan, maksudnya jadi gini, waktu melakukan pekerjaan itu, waktu mencari pekerjaan itu, coba mmm, pikirkan saya bisa profesional apa enggak. Jadi jangan mmm, asal-asalan. Waktu kerja di luar mmm, itu jangan asal-asalan. Alkitab kan ngajar orang mmm, yang mendua hati. mmm, Itu nggak baik. mmm, Jangan mmm, mendua hati. Jangan mengatakan, oh ya si mmm, Paulus bisa seperti itu. Ya itu Paulus. mmm, Bukan kita. mmm, Tidak seperti itu. Kita harus menjadi seorang yang profesional. Ya, mmm, menjadi seorang yang betul-betul punya kredibilitas dalam pekerjaan kita. Jangan sampai mmm, saya bekerja misalnya katakanlah saya sebagai realtor atau saya sebagai mmm, pengusaha, sebagai orang yang punya mmm, toko, lalu mmm, ribut dengan orang, lalu mmm, akhirnya terbawa lah mmm, itu si Tauke mmm. itu bukannya dia pendeta, kok kerjanya kayak begini? Lah kan malu gereja, ya kan? Jadi Betul, kita mesti betul, punya standar yang lebih tinggi dalam hal itu, ya. Jangan sampai gara-gara pekerjaan kita itu mmm, kita mempermalukan gereja. Yang mmm, ketiga, mmm, dan bagi saya ini harga mati. mmm, Jangan pernah atau melakukan bisnis dengan anggota gereja sendiri. mmm, Never ever. mmm, Jangan pernah, mmm. mikir pun jangan. Karena di gereja aja hubungan kita dengan jemaat sudah rumit. Ditambah lagi Mmm, sekarang dia bingung. Sekarang saya dan mmm, pendeta saya ini, dia pendeta saya, atau karena dia ini bos mmm. saya, atau karena dia supplier saya, atau karena dia karyawan saya. Pusing. Betul, betul, Jangan betul. menjadikan gereja sebagai ladang usaha. Saya kerja Mmm, sebagai interpreter. mmm, Seringkali orang gereja itu membutuhkan bantuan. mmm, Selama saya bisa membantu, selalu gratis. mmm, Mereka menawarkan, paling saya guyon karena ya sudah, habis kita interview mmm, apa gitu, ya udah kita pergi mmm. makan deh. Itu aja. Saya tidak pernah sekalipun mau menerima bayaran dari mereka. Kalau Mmm, saya memang lagi membutuhkan uang, tidak bisa nih, mmm, saya akan dengan maaf Pak, dengan terpaksa saya menolak mereka, saya akan arahkan mereka kepada orang lain, kepada teman saya, mmm, ya. Tetapi prinsip saya dan sekali lagi saya akan bagi saya mhm, ini harga mati. Jangan mmm, pernah menjadikan gereja campur dengan bisnis. Khususnya kalau misalnya dia itu terlibat dalam misalnya MLM, ya. mmm, Cari klien mmm. sebanyak-banyaknya lalu cari kepada orang gereja. Wah, Jemaat runyam, gereja. hancur, hancur, ya. Jadi Iya, jangan iya. jangan lakukan itu. Yang Mmm, keempat barangkali pikirkan untuk mmm, akuntabilitas, ya. mmm, Akuntabilitas mmm, dalam arti gini, kita keluar, kita tetap mmm, ini mewakili Tuhan. Saya suka mmm, sekali dan Korintus dikatakan kita ini adalah duta-duta Kristus. Kita ini mmm, ambassador. mmm, Jadi dalam segala yang kita lakukan, kita perlu mmm, ada orang lain tuh mengingatkan kita, orang sekitar kita mmm, mengingatkan kita bertanggung jawab dalam cara hidup kita, bertanggung jawab dalam cara kita mmm, bekerja, bertanggung jawab dalam mmm, segala sesuatu. mmm, Accountability itu penting sekali. Karena khususnya kalau mmm, di luar,
kita bisa mencari 1001 macam alasan untuk tidak accountable. Hmm. That's my privacy. Mind your own business. Gampang untuk kita ngomong seperti itu. Tetapi Betul. kalau kita mau tetap menjaga integritas kita, mau menjaga kredibilitas, mau menjaga profesionalisme kita, kita perlu ada orang yang bisa mengatakan, Hengki, yang kamu lakukan ini sepertinya nggak benar. Think about it. Yep. Saya Yep. mungkin nggak akan Wow. suka, tapi Wow. memaksa saya untuk berpikir. Ya. Yep. Dan ini sesuatu yang luar biasa ya. Saya rasa ini prinsip yang sekali lagi universal sebetulnya. Jadi bukan hanya harus dipikirkan oleh seorang hamba Tuhan, tetapi juga mungkin oleh orang-orang awam lainnya juga. Ini prinsip-prinsip yang menurut saya adalah sangat baik sekali untuk kita bisa terapkan, khususnya di dalam ketika kita menjalankan bisnis atau menjalankan usaha di dalam dunia ini. Pak Hengki, luar biasa nih. Kalau misalnya sekarang ada seorang hamba Tuhan begitu ya yang datang kepada Pak Hengki dan katakan bahwa, wah, saya kepingin seperti Pak Hengki gitu untuk menjadi seorang tent makers, ya. Pak Hengki akan bilang, go ahead atau pikir lagi? Dua-duanya. Tergantung kepada orang itu, dan maaf kalau saya pakai istilah ini. Mengapa dia mau menjadi tent maker? Yang kedua, ini menerapkan semua prinsip-prinsip tadi ya. Apakah karena cari uang? Karena uang tok. Motivasinya apa? Bisa saja dia mau menjadi tent maker karena dia melihat ada peluang menjangkau orang-orang di dalam bidang pekerjaan itu. Saya ingat seperti Paulus ya. Kenapa Paulus ketemu dengan Priscilla dan Aquila? Karena mereka itu serikat buruh pembuat kemah, kira-kira kayak gitu. Ya kan? Dua-duanya kan pembuat kemah. Mereka ketemu karena dunia mereka sama. Dan akibatnya Injil kemudian berkembang. Ya kan? Dua-duanya mulai sebagai pembuat kemah. Mereka bertemu karena profesi mereka yang sama, mereka bekerja bersama, dan kemudian karena visinya sama, mereka mengabarkan Injil. Jadi motivasinya apa? Nomor dua yang saya mau katakan adalah orang ini punya nilai jual nggak? Dia punya sesuatu nggak yang dia bisa jual? Bisa jual itu bukan dalam arti dia harus menjadi orang yang hebat gimana, tapi kalau saya sebagai pendeta, saya bekerja di restoran, paling nggak saya menjadi seorang pelayan yang betul-betul orang bisa menarik orang. Ya, kita orang Kristen kan sering kita mungkin dengar orang Kristen tuh harus jadi magnet, bisa menarik orang untuk datang kepada kita, tertarik kepada kita. Saya sebagai pelayan, saya harus bisa menjadi magnet. Di dalam arti barangkali orang harus bisa melihat cara saya bekerja lain. Sikap saya terhadap orang yang datang makan itu berbeda. Karena saya bukan mementingkan uang, saya bisa memperhatikan hal-hal yang barangkali pelayan yang lain tidak memperhatikan mereka. Sikap saya terhadap sesama pelayan juga berbeda, ya kan? Jadi itu hal yang saya akan tanyakan pada mereka, dan saya pernah tanyakan seperti itu. Apa yang you bisa lakukan untuk menunjang you punya kehidupan? Ya, apakah ada sesuatu? Jadi kemudian itu di situ yang berkaitan dengan kredibilitas, berkaitan dengan profesionalismenya. Dia perlu menjadi orang yang pengusaha yang baik. Jangan sampai dia pengusaha lalu main nipu, nilep sana, nilep sini, utang nggak bayar misalnya, ya kan? Dia harus menjadi orang yang waktu orang katakan, saya mau kerja dengan dia. Dia kerjanya bagus. Mungkin mereka nggak katakan, ya dia pendeta. Pada dasarnya mereka akan mungkin mengatakan, ya pantaslah dia seperti itu. Dia kan pendeta, ya kan? Mereka punya ekspektasi seperti itu, ya. Dan yang ketiga, yang hal yang berikutnya lagi yang kembali saya katakan adalah dia perlu punya, orang bisa katakan support group. Saya lebih suka pakai istilah accountability group, ya. Orang yang sekeliling dia yang bisa mendukung dia dalam doa, ya. Karena kadang-kadang kalau kita bekerja misalnya, ya, hubungan kita dengan Tuhan mungkin bisa terganggu, waktu kita ke gereja mungkin terganggu, ya. Jadi perlu ada orang yang bisa mengingatkan, kamu ini udah kerja bolak-balik seperti ini, tapi kok jadinya nggak ke gereja ya? Ya apa? Kita mungkin nggak sadar, kita mungkin punya justifikasi macam-macam. Tapi perlu ada orang yang berani ngomong itu kepada kita dan membuat kita berpikir, oh iya ya. Jadi itu beberapa hal yang menurut saya penting, dan itu semua sama dengan yang tadi kita sudah bicarakan sebelumnya. Betul, iya, baik. Terima kasih banyak nih. Saya yakin dan percaya ini akan sangat berguna sekali buat mereka yang sedang memikirkan hal ini, atau mereka yang mungkin sedang bertanya-tanya nih, mungkin kalau misal mereka sudah tent maker ini, apakah saya memang masih betul hamba Tuhan atau bukan. Pak Hengki, terima kasih banyak nih buat waktunya.
Sama-sama. Kita sangat apresiasi sekali. Mungkin bisa minta tolong Pak Hengki untuk tutup dalam doa, dan tolong doakan mungkin kalau misalnya ada para pastor, para hamba Tuhan yang sedang memikirkan mengenai hal ini, dan biarlah kiranya pimpinan Tuhan boleh jelas atas kehidupan mereka. Makasih Pak Hengki. Dan sebelum kita berdoa, kalau saya bisa katakan satu hal. Nomor satu, terima Ya. kasih untuk kesempatan ini untuk membicarakan topik yang mungkin bisa bilang jarang dibicarakan ya. Nomor dua, kalau ada di antara teman-teman ya pendengar misalnya yang ingin berbicara secara langsung, saya nggak tahu bagaimana cara yang terbaik, tetapi saya terbuka dengan keterbatasan Ya. saya. Apa yang saya bisa bantu, silakan untuk saya nggak tahu gimana caranya untuk menghubungi ya. Tapi mari kita bersama-sama untuk belajar dalam hal itu ya. Mungkin Baik, lebih baik ditulis di komentarnya di bawah video, bilang saja kalau saya ingin menghubungi Pak Hengki, nanti saya akan langsung berikan jawabannya. Jadi nanti saya yang silakan. akan berikan kontaknya Pak Pak Kian Hengki. yang ngatur gimana caranya, tetapi saya hanya ingin membuka kesempatan itu. Bukan karena saya bisa mengajarkan, Ya, bukan ya. betul. Tetapi ini Ya. bagi saya merupakan satu kesempatan untuk belajar dari sudut pandang yang berbeda, dan juga barangkali merupakan akuntabilitas saya. Ya. Baik. Oke. Terima kasih Pak Hengki. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk acara ini, terima kasih untuk episode ini, terima kasih untuk orang seperti Pak Kian yang secara inovatif mempergunakan apa yang ada ini untuk melayani, untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa kiranya apa yang sudah kami bicarakan boleh menjadi berkat, dan orang-orang yang mendengarkan boleh dibangun. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan, kiranya nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.